orang itu kalau dirasani itu harusnya seneng, karena itu aib kamu dibuka dan kamu menjadi tahu. Lau akhbaru kamu birun bi anna fi jubbatika akroban au hayatan akun tataskuruhu. Kalau ada orang memberitahu saya bahwa di baju kamu ada kalajengking atau ada ular berbisa, kira-kira saya matur nuwun apa enggak? Harusnya matur nuwun, karena itu bahaya sekali kalau ada di tubuh saya. Harusnya ketika orang itu dikritik dengan kesalahan yang nyata, bukan fitnah, kesalahan yang nyata. Kesalahan anda itu lebih mudirrah fi dunya wa akhiratik. Kesalahan anda itu bahaya sekali di dunia dan akhirat. Sekarang kamu menjadi tahu karena dikasih tahu. Harusnya matur nuwun sama yang ngasih tahu. Quran ingin mengajarkan kepada kita, nggak boleh sembarangan menuduh. Sekalipun ada yang jelas-jelas salah pun, ya, kalau ingin mengoreksi, mesti punya argumentasi yang benar. Dan tujuannya bukan ingin merendahkan orang lain. Pernah menemukan orang lain salah? Halo? Anak pernah salah nggak? Pasangan hidup pernah salah nggak? Orang tua pernah salah nggak? Baik, pertanyaan saya, ketika Anda melihat orang di sekitaran kita salah, maaf, Anda kalau ingin meluruskan itu, meluruskan kesalahannya atau menjatuhkan orangnya? Masa? Bener. Hah? Kalau mau meluruskan kesalahannya, kenapa harus memaki-maki? Kenapa harus mencela? Kenapa harus menyoal ciri-ciri fisiknya? Kenapa harus menyebutkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan persoalannya? Quran itu objektif. Kalau ada orang lain salah, Anda pun belum tentu benar sempurna. Ada orang salah, Anda pun belum tentu sempurna. Jadi kalau ingin meluruskan kesalahan, jangan menyoal orangnya. Di zaman ini Masya Allah kita sering terpacu atau terpancing untuk kita komentari orang dengan komentar jelek dengan media sosial ini. Yuk kita puasa, kita bukan hanya dari makan dan minum. Jangan gampang melihat video yang menjadikan kita bermusuhan, benci. Kalaupun ada orang ngajak kita mencaci orang, yuk kita hindari. Kalau kita ngomongin seseorang, harus kita tumpangi dengan istighfar, minta ampun kepada Allah untuk kita dan untuk orang itu. Ini harus kita waspadai. Kalau tidak, kita akan tersiksa di hari hisab ini. Yuk kita mendekat kepada Allah dengan menghindarkan diri kita dari berbuat zalim, menggunjing sesama, ngomongin orang, gampang terpancing. Dan memang disebutkan Al-Quran kan seperti orang makan daging, enak, menikmati. Orang gunjing tuh asik, ketemu sama-sama penggunjing, asik, sambung menyambung menjadi satu, sampai sama-sama masuk neraka, amalnya habis. Kata seperti orang makan daging saudaranya, sementara dia juga nggak mau menjijikkan. Cuman karena ini maknawi, nggak terlihat, jadi orang terus lahap ngomongin orang, bahkan bukan sekedar ngomongin kejelekan orang, mencari-cari, bahkan lebih dari itu memfitnah. Naudzubillah, tidak akan damai orang itu, di hari hisab akan sengsara. Maka kalau itu adalah Anda, ada waktu untuk kembali. Kalau kita, ayo sadar, selesai. Ingat, sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, asalkan ada kesadaran kita untuk berubah, Allah siapkan surga. Dihisab di hari hisab gak ada lagi itu dosa. Yang repot orang tidak menyadari kesalahannya, terus yang menggunjing dengan gunjingannya, yang mencaci dengan, yang rebutan waris gak berhenti-berhenti, yang berbohong bawahan, bohong kepada atasan culas, atau atasan dolim kepada bawahan, semua ini akan tersiksa di sini. Biarpun di dunia adalah orang yang sukses, sengsara di al-muflis, orang bangkrut yang sesungguhnya. Semoga ini yang menyaksikan acara ini adalah yang diberi oleh Allah kesadaran, lalu kembali kepada Allah, dan kita semua termasuk orang yang nggak pakai hisab-hisaban janji. Masya Allah. Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka. Menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara, sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, kalau ini tamsil apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka.
Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Tak ada gunanya dia tahan makannya, dia tahan minumnya, kalau tidak menahan cakap kasar, aib, ghibah, namimah. La yadkhulul jannata namamun, tak masuk surga orang yang membawa-bawa cakap orang. Cakap si A tentang si B disampaikan oleh si B kepada si C, beradu kepala si B dengan si C gara-gara si B. Oleh sebab itu dalam hadis dikatakan Nabi membelah pelepah kurma, Nabi tusukkan ke suatu makam. Sahabat heran, kenapa kau tusukkan pelepah kurma itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ini orang yang di dalam kubur ini sedang kena azab. Kenapa dia diazab kubur ya Rasulullah? Ada dua dosa dia. Yang pertama, kena azab kubur karena namam, membawa-bawa cakap orang. Oleh sebab itu kalau lidahnya terpancing mau bicara aib orang lain, stop. Bully. Kalau kamu sudah bully orang lain, coba dihitung sekali-sekali lah, dialami benar-benar. Setelah kamu membuli orang lain, apa yang kamu dapetin? Senang, bahagia, dapat teman. Terus sekali-sekali coba, kamu membuli dia karena apa? Karena sebuah kualitas buruk. Benarkah kamu tidak punya kualitas buruk? Kalau kita punya lalu refleksi sedikit, mungkin dia akan mengalami masa membuli yang tidak lama. Ya perjalanan membuli mungkin dia mencoba itu, tapi kalau dia melihat dirinya sendiri terus, kalau tidak efektif pasti tidak dilakukan lagi. Dan menurut saya membuli itu tidak efektif karena tidak memecahkan masalah.